Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Putri Viola. Pemirsa, tim pembela Prabowo Gibran malam ini menuju Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan diri sebagai pihak terkait di MK dalam perkara permohonan dari pasangan Anies Mohaimin terkait pelaksanaan pemilu 2024. Dan langsung saja kita akan bergabung dengan rekan kami Zainuddin Zuhan yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Duhan, silakan laporan terbaru dari Anda bagaimana situasi kondisi terkini di Mahkamah Konstitusi. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, malam ini di gedung Mahkamah Konstitusi, tepatnya ini titik tempat saya berdiri, ini merupakan gedung 1 yang mana jika pada tanggal 21 hingga 23 ini pendaftaran yang berhubungan dengan sengketa pemilihan presiden di pemilu 2024 ini dilakukan di gedung 3, namun pada malam hari ini memang dipusatkan di gedung 1 yang mana Mahkamah Konstitusi ini membuka pendaftaran ini bagi pihak-pihak siapa saja untuk menjadi saksi terkait nantinya dalam sidang sengketa yang akan digelar pada tanggal 27 Maret 2024 hingga 18 April 2024. Dan dikabarkan juga ini dari pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini dari tim pembela TKN Prabowo Gibran ini dikabarkan pada hari ini akan hadir ke gedung MK pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 9 malam hari nanti. Nah, tadi informasi terbaru Putri Viola dan juga pemirsa yang kami dapatkan bahwa memang ini rombongan dari tim pembela TKN Prabowo Gibran ini sudah berangkat tadi dari Grand Hyatt, tempat titik kumpul, berangkat menggunakan bis bersama-sama ini menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Dan memang ini informasi terakhir yang kami dapat tadi sudah melewati Sarinah dan sudah mendekat ke arah Patung Kuda sebelum nantinya akan lanjut lurus terus menuju ke Mahkamah Konstitusi. Selain dari rombongan yang berada di dalam bis, Putri Viola dan juga pemirsa, ini memang terpantau saat ini di gedung MK sudah terlihat beberapa kuasa hukum yang sudah hadir terlebih dahulu, yaitu ada Hotman Paris Hutapea, lalu ada Hendar Sam dan beberapa pengacara atau tim kuasa hukum dari TKN yang lainnya. Nah, Putri Viola dan juga pemirsa, jika Anda lihat di layar kaca memang ini dari rekan-rekan media pun sekarang sudah mulai memadati area pintu dari gedung 1 Mahkamah Konstitusi. Ini tepatnya untuk menyambut kedatangan dari tim pembela TKN Prabowo Gibran yang pada malam hari ini akan mendaftarkan beberapa orang ini sebagai saksi terkait nantinya dalam persidangan yang akan digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun juga memang persidangan ini digelar atas gugatan yang diberikan oleh pihak dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menuntut untuk diadakannya pemilihan ulang dengan tidak mengikut sertakan calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Namun Prabowo Subianto sendiri kemarin tidak dituntut untuk tidak mengikuti pemilu. Adapun juga tuntutan yang berbeda ini berasal dari pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mana menuntut pemilu ulang tanpa diikut sertakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Nah, nantinya ini akan datang dan dikabarkan juga akan langsung dipimpin oleh ketua tim pembela TKN Prabowo Gibran yaitu Yusril Iza Mahendra yang akan langsung datang ke gedung Mahkamah Konstitusi bersama sekitar 45 orang pendamping atau 45 orang kuasa hukum yang nantinya sudah beramai-ramai ini naik bis bersama-sama tadi berangkat dari Grand Hyatt dan juga sebagiannya memang sudah hadir ke gedung Mahkamah Konstitusi menggunakan dress code yaitu jas lengkap dengan kemeja putih dan juga setelan formal lainnya. Adapun juga memang beberapa lawyers atau beberapa kuasa hukum ini yang menggunakan baju berwarna biru muda yang menjadi ciri khas dari Prabowo dan juga Gibran. Selain itu pemirsa dan juga Putri Viola dan juga pemirsa dapat ditunjukkan ini oleh juru kamera Azari Narotama di belakang saya. Tepatnya ini sudah disiapkan yang nantinya akan menjadi meja pendaftaran dari tim kuasa hukum Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftarkan saksi-saksi terkait yang nantinya akan dimintai atau memberikan keterangannya pada sidang yang nantinya akan digelar oleh Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 27 Maret 2024 hingga 18 April 2024. Selanjutnya juga memang putusan ini nantinya akan diberikan pada tanggal 22 April 2024. Adapun juga memang Putri Viola dan juga pemirsa, sebagai informasi, ini total yang sudah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 ini sudah ada 277 PHPU dan juga 2 diantaranya ini merupakan sengketa presiden dan wakil presiden. Lalu sisanya ini untuk DPR dan DPRD 263, lalu di DPD ada 12 yang mana secara offline ini terdaftar 237, lalu 40 diantaranya mendaftar secara online. Adapun dari segi partai, ini 4 partai juga sudah mengajukan gugatan, yaitu Nasdem, P3, Hanura, dan juga Perindo. Selain itu juga memang nantinya Mahkamah Konstitusi tepatnya pada hari ini juga menggelar penyampaian penyalinan permohonan PKPU dan juga penyerahan berkas kelengkapan permohonan pelapor, yang mana juga beberapa jam yang lalu tadi kami sempat memantau ada beberapa perwakilan partai yang hadir, yaitu perwakilan dari Partai Perindo hadir untuk memberikan berkas-berkas pelengkap untuk permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga ini nantinya akan diberikan akte registrasi perkara konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi bagi memang gugatan-gugatan yang dirasa memenuhi syarat untuk nantinya diproses masuk ke dalam persidangan. Nah, nantinya juga akan ada penyederhanaan dikarenakan ini jumlah laporan ada 277, namun juga sudah ditegaskan dari pihak Mahkamah Konstitusi sendiri bahwa nanti pasti jumlahnya akan berkurang dikarenakan ada beberapa laporan ini yang dirasa rangkap atau double, di mana calon legislasi atau perorangan daftar lalu juga dari partainya daftar, sehingga nantinya akan disederhanakan menjadi satu laporan yang sama. Nah, sesaat lagi jika melihat beberapa menit yang lalu ini rombongan dari tim pembela TKN Prabowo Gibran ini sudah berada di kawasan Patung Kuda ini yang letaknya tidak jauh dari gedung Mahkamah Konstitusi. Ini diperkirakan akan hadir pemirsa, dan sudah terpantau dari dalam gedung Mahkamah Konstitusi ini sudah ada sebuah bis yang masuk dan terparkir di depan gedung 2 Mahkamah Konstitusi. Dan juga memang ini perwakilan dari tim kuasa hukum yang sudah berada di dalam ini bergegas keluar untuk menyambut kedatangan dari beberapa tim kuasa hukum yang hadir menggunakan bis. Ini bersama-sama berangkat dari Hotel Grand Hyatt menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga ini Putri Viola dan juga pemirsa, ini diperkirakan ada sekitar 45 orang yang turun, dan kita akan sama-sama menyaksikan. Putri Viola dan juga pemirsa, saya kembalikan ke studio. Baik Duhan, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana suasana saat ini di gedung MK. Berikutnya kita juga akan dengarkan pemirsa laporan dari rekan kami Vena Kintan yang saat ini juga tadi berada dalam bus yang membawa dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran menuju gedung MK. Ya, Vena silakan. Bagaimana kemudian kesiapan dari tim kuasa hukum ini dan saat ini sudah sampai di sana? Di mana? Apakah sudah sampai di gedung MK? Vena silakan. Ya baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Ini baru saja sampai di gedung Mahkamah Konstitusi. Jadi tim pembela hukum dari kubu 02 Prabowo Gibran ini membawa 2 bus. Tadi titik kumpulnya berada di Grand Hyatt. Tadi ini mereka setelah berkumpul di Grand Hyatt langsung merapat menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Walaupun memang tidak semua tim pembela hukum yang memang berkumpul di Grand Hyatt, tapi beberapa dari tim pembela hukum ini nampaknya juga sudah sampai di gedung Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, seperti halnya pengacara Hotman Paris, kemudian juga ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yakni Habibur Rahman. Sementara yang tadi kami lihat di Grand Hyatt ini diantaranya adalah pengacara senior yakni Oce Kaligis bersama dengan Oto Hasibuan, dan juga tadi kami melihat kehadiran dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang juga bersiap-siap berangkat dari Grand Hyatt tadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dan membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit untuk kemudian sampai di gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi kami juga sempat menanyakan Putri Viola dan juga pemirsa mengenai persiapan apa yang mereka sudah siapkan. Ini dikatakan oleh
tim pembela hukum Prabowo Gibran bahwa timnya ini kemarin sudah menggelar rapat terlebih dahulu dan sudah mematangkan poin-poin apa saja yang nantinya akan mereka sampaikan ke gedung Mahkamah Konstitusi melalui berkas-berkas yang juga sudah siap untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan dikatakan juga tim Prabowo Gibran ini sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 35 sampai 45 pengacara untuk kemudian menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk merespon adanya gugatan yang dilayangkan oleh kubu 01 dan juga kubu 03. Selain itu juga tadi kami sempat menanyakan apa alasannya memilih waktu-waktu malam seperti malam hari ini untuk kemudian datang ke Mahkamah Konstitusi. Tadi disampaikan langsung oleh Hinca Panjaitan bersama dengan Yusril Iza Mahendra selaku Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran. Ini juga menyampaikan alasan mereka memilih waktu malam ini karena memang menunggu berkas dari kubu 01 dan juga kubu 03 ini selesai disampaikan, begitu kurang lebih. Nah, Putri Viola dan juga pemirsa, ini nampaknya tim pembela hukum Prabowo Gibran sudah sampai di gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka sudah masuk ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menyampaikan poin-poin apa saja yang mereka sudah siapkan. Kurang lebih ada sekitar 45 tim kuasa hukum pengacara yang sudah siap untuk mengawal jalannya persiapan di gedung Mahkamah Konstitusi. Tentu juga nanti kita akan nantikan kira-kira apa saja yang disampaikan oleh tim pembela hukum dari kubu 02 Prabowo Gibran ini. Sementara demikian, Putri Viola. Baik, Vena Kintan. Dan pemirsa, kami juga masih akan terus pantau tentunya nanti bagaimana kegiatan yang ada di gedung MK. Seperti yang sudah Anda saksikan bersama tadi, bahwa tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran ini juga baru tiba di gedung Mahkamah Konstitusi dan juga mendaftarkan sebagai pihak terkait untuk bisa menanggapi laporan yang disampaikan oleh pasangan Capres-Cawapres 01 dan juga 03. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh baik rekan kami Duhan ataupun juga Vena yang mengatakan kuasa hukum dari Prabowo Gibran ini berjumlah 45 orang. Ada yang berada dalam bis yang berangkat dari Grand Hyatt sebanyak 2 bis, tapi ada juga yang sudah menunggu di gedung MK. Kita lihat bersama, inilah proses pendaftaran dari tim 02 sebagai pihak terkait dalam gugatan sengketa hasil pemilu 2024. Sejauh ini sudah ada 277 laporan yang masuk ke MK, di mana 2 diantaranya ini adalah menyangkut mengenai Pilpres atau pemilihan presiden dalam pemilu 2024. Rekan kami juga Duhan tadi sempat memberikan informasi kepada kita bahwa permintaan dari pasangan 01 dan 03 adalah meminta didiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran ini, kemudian juga meminta KPU untuk mengadakan pemilu ulang. Pasangan 03 meminta peserta pemilu ulang ini hanyalah pasangan Capres-Cawapres 01 dan 03. Tapi kemudian tuntutan yang disampaikan dari pasangan 01 adalah pasangan ataupun juga Capres 02 Prabowo Gibran juga ikut dalam pemilihan ulang, tapi kemudian mengganti atau tidak menyertakan cawapresnya atau pada saat itu yaitu Gibran Rakabuming Raka. Hingga saat ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada 20 Maret lalu telah diumumkan bahwa Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024. Pilpres yang berlangsung 14 Februari 2024 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat memang nama-nama besar di dunia hukum menjadi kuasa hukum dari Prabowo Gibran. Dan beberapa di antaranya tadi terlihat dalam bus yang sama berangkat dari Grand Hyatt, di mana memang tim dari Prabowo Gibran ini melaksanakan ataupun juga menggelar acara buka bersama di Grand Hyatt. Selepas dari atau selesai dari acara tersebut, baru kemudian tim kuasa hukum menuju ke gedung MK. Dalam kesempatan kali ini juga tim kuasa hukum dari pasangan Prabowo Gibran ini juga akan mendaftarkan saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya pada proses persidangan gugatan sengketa hasil pemilu
yang rencananya akan dimulai pada hari Rabu 27 Maret mendatang. Seperti yang sudah disampaikan, ini merupakan bentuk respon dari tim 02 terhadap laporan ataupun juga gugatan dari pasangan 01 dan 03. Baik, pemirsa, kita masih melihat proses pendaftaran sebagai pihak terkait yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran dan penetapan hasil pemilu 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 20 Maret silam, kemudian berbuah gugatan dari pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim hukum pasangan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud sebelumnya mendatangi Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu untuk mendaftarkan gugatan pemilihan Presiden 2024. Dalam gugatannya, tim hukum Ganjar Mahfud meminta diskualifikasi atas pasangan calon terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang dinilai telah melanggar ketentuan hukum dan etika. Di antaranya merujuk hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan presiden sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sejak 2004, 2009, 2014, serta 2019 selalu ada pilpres yang kemudian berujung gugatan, namun tak pernah ada yang lolos. Dalam gugatan-gugatan sebelumnya juga pada pemilu-pemilu yang berlangsung mulai 2004 sampai 2019 maksud saya, selalu gugatan-gugatan oleh pihak yang mengajukan ini memang pemohon adalah pihak yang kalah dalam pilpres, ini selalu ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembuktian yang sulit menjadi salah satu faktor penolakan gugatan ini tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim MK. Kemudian juga sudut pandang dari Majelis Hakim yang berpatokan pada angka ini juga mengakibatkan ditolaknya gugatan dari sengketa pemilu karena memang jumlah angka yang dilaporkan oleh pihak pemohon pada gugatan-gugatan sebelumnya ini tidak signifikan dan juga tidak mengubah postur dari hasil pemilihan umum. Kita lihat kembali proses pendaftaran masih terus berlangsung. 45 atau lebih kurang 45 kuasa hukum dari Prabowo Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dan juga nama-nama yang akan menjadi saksi yang terlibat dalam proses persidangan gugatan sengketa hasil pemilu yang digelar mulai hari Rabu mendatang 27 Maret 2024. Baik pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk melihat apa yang saat ini sedang terjadi, apa yang saat ini sedang berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi. Saat ini tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dan juga mendaftarkan nama-nama yang akan menjadi saksi sebagai bentuk respon terhadap gugatan ataupun juga laporan yang dilakukan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor 01 dan juga 03. Timnas sebelumnya juga, Timnas Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan pada Kamis 21 Maret pukul 00.58 waktu Indonesia Barat. Permohonan terdaftar dengan nomor 01 garis miring AP3 Pres garis miring PAN MK garis miring 03 garis miring 2024.
Dalam permohonannya, pasangan Amin ingin pemungutan suara ulang tanpa keterlibatan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir, di Gedung MK pada hari Kamis 21 Maret lalu pada saat mendaftarkan gugatannya. Kemudian juga setelahnya, tepatnya hari Sabtu 23 Maret, TPN Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan permohonan pada pukul 16.53 waktu Indonesia Barat. Ganjar Mahfud meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, yaitu Todung Mulya Lubis, mengatakan bahwa materi tersebut diajukan oleh pihaknya lantaran keikutsertaan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 dinilai telah melanggar ketentuan hukum dan etika yang ada. Untuk itulah kemudian menanggapi dari dua gugatan tersebut yang kita saksikan saat ini, tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait, mendaftarkan sejumlah nama yang akan menjadi saksi dalam proses persidangan. Nama-nama pengacara kondang yang dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra tadi kita lihat berada dalam bus yang berangkat bersama dari Grand Hyatt seusai mereka melakukan acara buka bersama menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Oto Hasibuan, Oce Kaligis, Hotman Paris menjadi beberapa nama juga yang memperkuat dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran ini. Dalam keterangan yang disampaikan juga kepada rekan kami ataupun juga reporter kami yang mengikuti perjalanan mulai dari Grand Hyatt sampai kemudian menuju atau sampai di gedung Mahkamah Konstitusi, tim kuasa hukum ini mengatakan telah mematangkan segala persiapan dan juga berkas-berkas yang dibawa ke MK.